Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini hari yang ke-8. Mari rindukan Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Berkarya dalamku. Berkaryalah Allah Roh Kudus dalam kami, kerjakan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah setiap kami menyerahkan diri untuk dibentuk, untuk dipakai seturut kehendak Allah Roh Kudus. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul Roh Kudus melalui kita. Untuk itu kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 40. Perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus
adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Bapak Ibu, seperti Roh Kudus yang bekerja melalui Filipus, yang membimbing seorang sida-sida Ethiopia bertobat dan dibaptis, demikian kita akan menemukan satu pola yang sama. Bagaimana Roh Kudus juga bekerja dalam pribadi setiap orang percaya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Kudus menuntun kita menemukan jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Di ayat 26 sampai 29 ya dikisahkan di sana bagaimana pertama-tama malaikat Tuhan dan kemudian secara detail Roh Tuhan ya berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Dan ketika Filipus mendekati kereta itu, dia berjumpa dengan seorang sida-sida yang sedang membaca kitab suci. Kita melihat di sini Roh Kudus menuntun Filipus bertemu dengan seorang sida-sida yang perlu untuk dilayani. Bapak Ibu, peran Roh Kudus dalam kita yang pertama dalam tugas pemberitaan Injil, yaitu menuntun kita menemukan jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Ini bukan berarti kita tidak boleh datang mencari, ya. Dalam prosesnya kita bisa saja datang mencari, mendatangi daerah-daerah. Tetapi ingat bahwa setiap orang yang menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau bukan karena karya Roh Kudus, itu tidak mungkin. Jadi artinya sebelum kita melangkah ke ladang misi, kita berdoa, mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus akan menuntun kita menemukan jiwa-jiwa yang perlu kita layani. Bagian kita adalah peka akan tuntunannya dan taat. Walaupun seperti Filipus dibawa ke jalan yang sepi, padahal sebelumnya dia dalam satu pelayanan yang besar. Kerap kali Tuhan mengizinkan menuntun kita ke jalan yang sepi, hanya bertemu dengan satu orang. Tapi bila itu oleh karena pimpinan Roh Kudus, maka pasti akan membawa dampak yang besar bagi pekerjaan Injil lebih diluaskan. Mari kita ambil
sikap taat atas pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus melalui kita. Roh Kudus memberi kita karunia hikmat dan pengetahuan. Untuk apa? Untuk mengajar orang-orang yang kita layani dengan firman Tuhan, sehingga imannya bertumbuh dan percaya, memberi diri dibaptis. Ya, di ayat 30, 35, sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Ia tidak mengerti artinya. Oleh sebab itu ia minta Filipus untuk menjelaskannya. Dan Filipus menjelaskan dengan karunia hikmat dan pengetahuan. Masih ingat beberapa hari yang lalu kita belajar tentang karunia hikmat dan pengetahuan. Karunia hikmat diberikan untuk kita memberitakan Injil. Karunia pengetahuan diberikan untuk kita bisa mengajar firman Tuhan dengan jelas. Filipus yang penuh dengan karunia hikmat dan pengetahuan menjelaskan arti firman Tuhan ini. Dari Yesaya 53 ayat 7-8 kepada Injil Tuhan, kepada Injil Yesus Kristus, sehingga sida-sida ini bertobat, mengerti kebenaran firman, imannya timbul dan memberi diri untuk dibaptis. Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu merasa takut ketika harus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil. Oleh sebab itulah kita perlu berdoa, mohon pimpinan Allah Roh Kudus supaya berkarya dalam kita. Maka dia akan menyatakan karunia-Nya, karunia hikmat dan pengetahuan, untuk Bapak Ibu dapat mengajarkan kebenaran firman, memberitakan Injil Tuhan. Dan bila kuasa Roh Kudus bekerja, orang dapat menjadi percaya, walaupun kelihatan dengan sederhana kita menyampaikannya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Yang penting berdoa, bersandar atas pimpinannya. Tentu tidak melepaskan dari bagian kita harus belajar mempersiapkan setiap pengajaran kita. Lalu yang ketiga, Allah Roh Kudus melalui kita. Allah Roh Kudus melahirbarukan seseorang dan mengurapi pelayanan kita. Bapak Ibu, melalui kita Allah Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Kita lihat di sini akhirnya sida-sida ini bertobat dan memberi diri dibaptis. Tanda seorang telah lahir baru adalah pertobatan. Dan di ayat 39, sukacita seperti yang dialami sida-sida ini. Dia bertobat dengan memberi diri dibaptis. Orang bertobat itu dinyatakan melalui kesediaan memberi diri dibaptis. Lalu kemudian hidupnya berubah karena apa? Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka ada sukacita yang terpancar yang luar biasa. Roh Kudus mengalir, melahirbarukan seseorang. Selain daripada itu, Roh Kudus juga mengurapi pelayanan kita. Pelayanan Filipus tidak berhenti. Pelayanan Filipus terus, makin dia menurut pimpinan Roh Kudus, makin dia memberi keleluasan Roh Kudus bekerja dalam dirinya, pelayanannya makin besar dibukakan, makin luar biasa. Di ayat 40, ya, Filipus dibawa sampai kepada Kaisaria, kota utama untuk pemberitaan Injil. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 dan 9, anak-anak Filipus dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak Filipus berkarunia. Ini artinya apa? Pelayanan kita diurapi, pelayanan kita bertambah besar, dan itu berdampak bagi keluarga kita. Ya, pasangan hidup, anak-anak kita juga dipakai Tuhan luar biasa. Mari rindukan Roh Kudus melalui kita. Bagaimana caranya? Buka hati. Menurut, terima arahannya, kerjakan seturut kehendaknya. Maka Roh Kudus melalui kita. Bukan kuat gagah kita, oleh Roh-Nya, kata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang ke-8, seperti kebenaran firman yang kami dengar hari ini, kami rindu Roh Kudus bekerja melalui kami. Kami membuka hati untuk Roh-Mu bekerja. Kami memberi diri
untuk Roh-Mu leluasa memakai kami dengan karunia-karunia-Mu untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan Injil, untuk menerangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda, sehingga banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Kuduskan dan terus bentuk seturut mau-Mu Tuhan. Biar kami makin berkurang, tetapi Yesus makin bertambah dalam pribadi kami, nampak, nyata, makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini kami, umat-Mu, urapi, nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk 3 hari berturut-turut ini, kemarin, hari ini, dan besok. Kami berdoa untuk Roh Kudus dicurahkan mengurapi setiap umat-Mu, membangkitkan karunia-karunia-Mu. Urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kemarin Pak Yusa, hari ini Ibu Pendeta Tasina, dan esok Bapak Joshua Lindung. Tuhan, bukan mereka, tetapi Roh Kudus yang ada dalam mereka yang akan mereka transfer melalui kebenaran firman bagi umat Tuhan, sehingga umat-Mu berkemenangan di dalam Engkau. Umat-Mu penuh dengan urapan Roh Kudus. Umat-Mu limpah dengan karunia-karunia karena Roh Kudus bekerja. Kami menyerahkan doa 3 hari berturut-turut dalam rangka pencurahan Roh Kudus ini dalam pimpinan-Mu. Dan umat Tuhan datang dengan semangat, dengan kerinduan, dipakai oleh Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita dalam rangka 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tetap semangat, tetap rindukan Allah berkarya melalui dirimu. Siapkan dirimu untuk tanda-tanda yang ajaib untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.